Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan terima kasih kami bahwa hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan. Dan Engkau menolong kami untuk senantiasa merasakan berkat dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dalam proses pembelajaran akan firman-Mu, sehingga di dalam ruang belajar Tuhan ini kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-21, yang menyatakan demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari ini kita bersama-sama diajak oleh Sabda Bina Umat untuk melihat kitab Imamat yang kita akui sebagai kitab dari imam-imam, yang khususnya pada pasal 1 sampai hari ini berbicara tentang persembahan korban. Masih dengan perenungan kita dalam kitab Imamat tentang persembahan korban, kali ini Imamat memberikan petunjuk tentang tata cara memberikan persembahan korban penghapusan dosa. Bahwa ketika umat Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunitas melakukan perbuatan dosa, maka Tuhan memberikan sarana untuk menghapuskan dosa. Perbuatan dosa itu disebabkan oleh karena ketidaktaatan umat terhadap larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kepada umat yang sudah berbuat dosa,
wajib membawa korban persembahan penghapus dosa. Tata cara pelaksanaan korban penghapus dosa imam dengan umat itu sama. Kalau kita baca pada ayat 1 dari bacaan firman Tuhan hari ini, tadi pagi, dan firman Tuhan hari ini, saat ini, yakni bahwa lembu yang harus disembelih di hadapan Tuhan, ada proses memercikkan darah sebanyak 7 kali, ada proses mencurahkan darah di bagian bawah mezbah, korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan, lalu ada proses darah itu dibawa ke satu tempat yang tahir di luar perkemahan, korban maksudnya, dan dibakar habis. Nah, darah berfungsi sebagai penyucian. Lalu korban dibakar sebagai korban pendamaian dosa. Sisa korban harus dibakar sampai habis di luar perkemahan. Persembahan korban penghapus dosa adalah pendamaian antara Allah dengan umatnya. Tujuannya adalah untuk memurnikan seseorang dari kesalahannya, dan korban bakaran itu berfungsi untuk memadamkan murka Allah, dan pembakaran itu menyimbolkan penyingkiran akan ketidakmurnian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bahwa dosa merusak komunikasi kita dengan Tuhan dan menghalangi hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Kesenangan duniawi bisa membuat kita untuk dengan mudah jatuh dalam dosa. Apalagi ketika kita sedang berada dalam keadaan lapar dalam tanda kutip dan dalam keadaan haus dalam tanda kutip juga. Lapar dan haus terhadap perhatian, terhadap kasih sayang, terhadap adanya telinga yang bersedia untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita, pengakuan akan keberadaan ataupun eksistensi kita. Lapar dan haus bisa juga dipahami secara fisik. Dalam keadaan lapar dan haus, kita mudah tenggelam dalam kekecewaan, dalam ketakutan, dan dalam keputusasaan. Dan hal itu yang mengganggu kehidupan batiniah kita. Oleh sebab itu, hal yang penting dan yang perlu kita miliki adalah penguasaan dan pengendalian diri. Karena dalam keadaan yang demikian, terkadang hidup kita tidak terkendali. Malah mungkin hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita untuk masuk dalam kesenangan dunia yang membawa kita kemudian jatuh di dalam dosa. Orang percaya yang mampu mengendalikan dan menguasai dirinya tidak akan mudah tergoda untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Kuasa dosa itu senantiasa mengintip kita dimanapun kita berada. Karena itu, waspadalah. Nah, ada sebuah iklan di televisi atau acara di televisi yang mengatakan waspadalah, waspadalah. Implikasi yang kedua, saudara-saudara, dosa itu harus diakui di hadapan Allah. Ketika kita berbuat dosa, dosa itu harus kita akui di hadapan Tuhan, baik secara pribadi maupun dosa komunitas. Tidak ada alasan bagi kita untuk membuat alasan-alasan terhadap dosa yang sudah kita buat. Yang harus kita lakukan adalah memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena itu hidup yang saling mendoakan, saling menguatkan menghadapi tantangan dan rintangan hidup adalah hal yang penting dalam kehidupan persekutuan kita. Agar kita dapat saling menjaga, tidak mudah jatuh di dalam dosa. Sikap yang harus kita miliki adalah taat dan setia pada Tuhan. Belajar untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan dibutuhkan ketekunan dan kedisiplinan hidup. Ketekunan untuk sedia memberi hidup dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Korban penghapus dosa yang sempurna itu adalah Kristus. Kristus telah bersedia mengorbankan dirinya untuk kita. Pengorbanannya menghasilkan penghapusan dan pengampunan dosa, sehingga kita bisa hidup sebagai umat yang kudus. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan kita dihapuskan dosanya. Kita memperoleh pengampunan. Pengorbanan Kristus ini yang harus kita syukuri, sebab Yesus melakukannya karena kasih. Belajar hidup bertanggung jawab terhadap kehidupan yang kita jalani adalah wujud syukur atas pengorbanan Yesus bagi kita. Pertanyaan untuk refleksi bagi kita saat ini: pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk mensyukuri berkat rohani yang sudah kita terima dari pengorbanan Kristus? Bapak Ibu bisa merenungkan, merefleksikan, dan menjawab. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyatakan syukur dan terima kasih kami karena Engkau telah menolong kami untuk memahami arti pengorbanan-Mu, yaitu Kristus. Karena kasih-Nya yang besar atas kami, yang tidak terselami, tetapi sangat dalam, dan membuat kami merasakan kelegaan di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, Kau menolong kami untuk mensyukuri kehidupan kami dengan menghargai pengorbanan-Mu, sehingga kami dapat mengisi waktu-waktu kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.